Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Bu Prita datang lagi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Masih materi kelas 4 ya, tema 1, subtema 1, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi materi ini memang sudah disesuaikan dengan buku tema 1, subtema 1 kelas 4. Dan materi juga diambil dari sana. Jadi anak-anak gak usah khawatir materinya akan terlalu melebar kemana-mana. Nah anak-anak, ingatlah kamu apa itu paragraf. Nah, kita harus tahu dulu tentang paragraf sebelum menuju gagasan pokok dan gagasan utama. Jadi paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung. Jadi dalam paragraf itu ada gagasan pokoknya, ada juga gagasan pendukungnya. Nah, paragraf yang baik itu memiliki beberapa unsur. Satu, gagasan utama yang menjadi dasarnya ya. Kalau gagasan utama sudah ada, maka didukung dengan gagasan pendukung. Nah, ini saling melengkapi. Kemudian di sana juga ada kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya merupakan tempat beradanya gagasan utama. Ada juga kalimat pendukung, yaitu adalah tempat adanya gagasan pendukung walaupun tidak semuanya. Nah, kalau paragraf yang baik itu terdiri dari 5 kalimat. Tapi terkadang kalau mamanya kelasnya masih rendah, belum sampai segitu ya. Tapi kalau yang benar itu paling tidak terdiri dari 5 kalimat. Nah, selanjutnya anak-anak, kalau umpamanya kita berbicara tentang paragraf, kita juga harus tahu ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu adalah paragraf itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Artinya D itu depan kalau Bu Berita ingetnya ya. Jadi gagasan pokoknya di awal atau di depan paragraf. D depan depan paragraf. Yang kedua induktif, yaitu gagasan pokoknya di akhir paragraf, dan campuran gagasan pokoknya ada di awal dan akhir paragraf atau gabungan. Begitu ya mengenai paragraf. Nah, sekarang kita masuk ke gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa sih? Pokok itu inti ya anak-anak, dasar, pusatnya, nah atau utama. Jadi gagasan pokok adalah ide utama atau inti atau dasar dari sebuah paragraf. Nah, kemudian gagasan pokok dapat berupa kalimat utama atau berupa pokok paragraf. Maksudnya gini, gagasan pokok itu terkadang terletak di kalimat utama, tapi tidak harus menulis seluruh kalimatnya. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi yang menjelaskan atau mendukung gagasan pokok atau gagasan utama. Jadi intinya tadi didukung oleh gagasan pendukung yang berada di entah itu di depan atau di belakangnya, tergantung si penulis menulisnya. Nah, gagasan pendukung itu biasanya terdiri dari lebih dari satu kalimat, jadi tidak cuma satu, karena untuk menjelaskan gagasan pokok di awal tadi. Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yang jelas yang harus kalian lakukan adalah baca paragrafnya dengan cepat, cermat, dan saksama. Kemudian gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf itu terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir, atau berada di seluruh kalimat paragraf. Nah, terkadang gagasan itu pokoknya ada pada kalimat utama dalam paragraf tersebut. Jadi kalian amati di awalnya, akhirnya, atau di awal dan akhir paragrafnya. Nanti bisa ketemu di mana letak dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Biasanya kebanyakan berada di awal paragraf, tapi itu tidak menjamin ya. Jadi memang harus dibaca dengan cermat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jika sudah ditemukan, maka kalian tulis gagasan pokoknya. Kalau gagasan pokoknya ketemu, baru ditulis gagasan pendukungnya. Nah, ini Bu Prita sudah berikan contoh nih. Soalnya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada materi kelas 4. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Judulnya Tari Kipas Pakarena. Kita baca ya.
Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, yang manakah gagasan pokoknya? Kita lihat ini terdiri dari 2 kalimat. Sebenarnya bukan paragraf yang baik, tapi nggak apa-apa. Ini cuma contoh dan ada di buku ya. Jadi kalau kalimat utamanya jelas, yang atas itu kalimat utama, yang kalimat pertama itu kalimat utama, sedangkan yang kedua itu adalah kalimat pendukung. Nah, gagasan pokoknya atau ide pokoknya kita lihat dari kalimat pertama itu Tari Kipas Pakarena, itu gagasan pokoknya. Sedangkan kalimatnya, kalimat utamanya Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Kemudian gagasan pendukungnya, tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa. Cukup segitu saja karena ini gagasannya. Sedangkan kalau ditanyakan kalimatnya, kalimat utamanya, maka tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Jadi kalian bisa membedakan bagaimana cara menulis gagasan, bagaimana cara menulis kalimat, harus dibedakan. Karena kalimat utama dengan gagasan utama itu berbeda, atau gagasan utama dan gagasan pokok dengan kalimat pokok itu berbeda. Jadi memang benar-benar harus dibedakan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan contoh dari Bu Prita ini bisa dipahami, mudah dimengerti, dan kalian mendapatkan ilmu dari materi bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video dari Bu Prita. Nah, subscribe, jangan lupa untuk video yang lebih menarik lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.